Kita mulai dari Pulau Sirup, di mana ada anak kecil yang dari awal senang sekali memperingatkan warga sekitar akan datangnya bajak laut. Kejadian ini terus-menerus hingga dia dewasa. Awalnya mungkin warga percaya, tapi lama-kelamaan ya tidak percaya akan berita tersebut. Yap, dialah Kapten Usopp, kapten yang sangat suka berbohong. Luffy dan kru kini berada di tengah laut lepas. Nami yang sibuk dengan peta menuju Green Line, Luffy menggambar logo bajak laut yang agak gimana gitu, pleot-pleot mungkin ya. Dan Zoro yang baru saja keluar dari dalam kapal yang mereka pakai mengalami kebocoran. Nami pun sempat menyalahkan Zoro atas kebocoran kapal itu karena banyak barang Nami yang rusak. Dan dengan sigap, mereka menuju pulau terdekat untuk mencari pertolongan. Kapal Marine yang dikomandai langsung oleh Greed segera saja meluncur mencari Luffy dan kru. Koby, sahabat Luffy, juga ikut bersama rombongan itu. Dengan berbekal kemampuan melaut semasa menjadi tawanan Alvida, Koby dengan cepat beradaptasi dan mendapat perhatian khusus dari Greed. Hal ini membuat iri anak Kapten Morgan. Luffy dan tim sampai di Pulau Sirup. Baru saja sampai, mereka kemudian disambut dengan poster bagi yang bernilai 15 juta berry. Untuk sesaat, Zoro menyesali mengapa tidak membawa jasad bagi. Tapi Luffy mengingatkan bahwa Zoro sekarang juga statusnya buronan. Nami datang dan mereka segera berlalu mencari pengrajin kapal. Dan ternyata Buggy masih hidup. Dia berhasil mengumpulkan potongan-potongan tubuhnya dan Buggy merasa sangat jengkel dengan Luffy. Dia ingin sekali membalas dendam, tiba-tiba seorang utusan Arlong datang menemui Buggy. Dengan sekali hentakan, Buggy pun terjatuh. Luffy, Zoro, dan Nami menyusuri kota pembuat kapal. Mereka memiliki pandangan masing-masing cara mendapatkan kapal. Yang jelas, kapal ya harganya super mahal ya. Sudah bisa ditebak. Sebagai seorang pencuri ulung yang ada di benak Nami ya mencuri kapal. Nah, gagasan ini ditentang oleh Luffy. Dia ingin mendapatkan kapal dengan cara yang jujur. Entah bagaimana caranya. Nah, ini Luffy soleh banget kan? Luffy terus menyusuri galangan kapal. Dia terperangah melihat satu kapal yang menurutnya sangat perfect. Dan untuk pertama kalinya dia bertemu dengan kapal legendaris di film ini. Di situ pula, Luffy pertama kali bertemu dengan Kapten Usopp yang awalnya dia kira seorang pedagang kapal. Usopp kemudian menceritakan bahwa pemilik galangan kapal ini adalah sahabatnya. Dia mengajak Luffy dan kawan-kawan untuk bertemu dengan sahabatnya Usopp tersebut. Koby yang sekarang satu ruangan dengan pejabat tertinggi Marine nampaknya benar-benar mendapatkan perhatian khusus darinya. Saat yang lain disibukkan dengan tali temali dasar, Koby justru diajak bermain dengan grab. Menurutnya, pengalaman Koby saat bersama dengan Alvida sudah sangat mencukupi. Usopp kemudian memimpin Luffy dan lainnya memasuki ruangan temannya itu. Sepanjang jalan dia bercerita bahwa dia mengetahui pintu rahasia khusus untuk tamu istimewa. Asiknya lagi, Luffy mempercayai hal tersebut. Aksinya kepergok penjaga. Sejurus kemudian sang pemilik rumah mewah itu datang. Dialah Nona Kaya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan mengajak Kapten Usopp beserta dengan lainnya untuk makan malam bersama. Nampaknya Usopp sangat mengenal tempat itu. Bahkan dia tahu jalan rahasia menuju kamar Nona Kaya. Dia datang membawa batu yang menurutnya permata besar, khusus untuk kado ulang tahun Nona Kaya. Lebih lengkap lagi, ditambah dengan bualan dari Kapten Usopp yang membuat Kaya senang. Nona Kaya ini seorang jutawan yang mengalami sakit menahun dan Usopp merasa iba dengan keadaannya. Untuk kali pertamanya, Luffy takjub dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Betapa tidak, di ruangan ganti yang saat ini ia berada, terdapat ratusan baju untuk dipilih. Dia sempat bingung kenapa orang kaya membeli baju sebanyak ini. Mereka menikmati hal ini, tapi tidak dengan Zoro. Dia merasa pernah bertemu dengan penjaga Nona Kaya, tapi ya entah di mana gitu. Kelahador, seorang pelayan setia Nona Kaya, sedang sibuk mempersiapkan jamuan makan malam. Dia itu tipe orang yang perfeksionis banget. Melakukan segala sesuatu harus tepat. Kesalahan sedikit saja tidak bisa ia tolerir. Nampaknya malam ini dia merencanakan sesuatu untuk perjamuan tersebut. Koby masih bersama dengan Garp.
Rupa-rupanya Kobe sedang digembleng dengan permainan itu. Tidak hanya sekedar permainan, dia ingin mengajarkan kepada Kobe untuk berani dan tegas mengambil keputusan. Sama seperti bajak laut yang berani dan cepat mengambil keputusan. Tibalah saat jamuan makan malam, semua nampak gembira. Apalagi saat Nona Kaya datang dengan begitu menawan. Tapi tidak dengan Zoro. Dia menghampiri pelayan Nona Kaya dan dia menyebutkan tempat pertemuan dulu dengannya. Tapi pelayan itu menepisnya. Hadir juga Mary, seorang penasihat keuangan Nona Kaya. Di ruangan makan, semua menikmati makanan ya kecuali Nona Kaya. Karena dia sangat diatur oleh pelayannya dengan alasan kesehatan. Dan di tengah perbincangan, Luffy memberanikan diri untuk bernegosiasi untuk mendapatkan kapal yang dia incarnya itu. Ya tentu saja dengan gaya yang ceplas-ceplos dan apa adanya. Asal tahu saja ya, keluarga ini tuh sangat kaya dan setelah malam ini terlewat, Nona Kaya menjadi pewaris tunggal. Klahadore tidak suka dengan tingkah Luffy dan memaksanya pergi. Namun Nona Kaya menahannya, meminta mereka untuk menginap karena sudah malam. Kobe yang masih bersama dengan Grab, dikacaukan permainannya dengan kehadiran anak Kapten Morgan yang membawa berita tentang puing-puing kapal Luffy. Dia juga membawa benda bajak laut yang digambar Luffy dengan harapan dapat memimpin ekspedisi ini. Tapi ya, Grab justru memilih percaya dengan Kobe. Mary nampak gelisah menanti pergantian jam hingga Nona Kaya berulang tahun. Dia ingin menemui Kaya tentang pemberian hak galangan kapal kepada Klahadore. Dia ingin mendengarnya langsung. Tapi ya, Klahadore mencegahnya. Bukan hanya itu, dia kemudian dengan sangat kejamnya mengeksekusi Mary dengan jurus andalannya. Bagi sekarang tidak berdaya karena ditahan. Ini dia nih, salah seorang bajak laut dengan tebusan 20 juta. Arlong, sang penguasa East Blue. Dia meminta upeti kepada Buggy karena berulah di wilayahnya. Buggy mengelabui Arlong dengan memberikan imbalan untuk mendapatkan Luffy, anak kecil yang lebih tidak menghargai Arlong, dan nampaknya Arlong setuju. Luffy kemudian keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan Zoro yang memang curiga dengan rumah itu. Mereka kemudian menuju dapur untuk mencari makanan. Nami keluar dan tetap saja insting sebagai pencuri membuatnya mengambil barang-barang berharga di rumah itu. Aksinya kepergok Nona Kaya karena Nami tanpa sengaja masuk ke dalam kamarnya. Dan di luar dugaan, Nona Kaya tidak keberatan. Justru mengajak Nami untuk menjadi temannya. Ya, teman bercerita. Luffy dan Zoro bertemu dengan Kapten Usopp di dapur. Tampaknya mereka kompak sama-sama gelisah karena kejadian di meja makan tadi. Sedangkan Nami sekarang ngobrol asik dengan Nona Kaya dan sepertinya kehadiran Nami sedikit mengobati kesepian Nona Kaya. Mereka akrab satu sama lain. Luffy yang kelaparan kemudian memakan semua sup dari juru masak yang ternyata sebenarnya itu adalah racun. Zoro dan Usopp beranjak ke basement untuk mencari minuman. Sesampainya di basement, Usopp dan Zoro dikejutkan dengan mayat Mary yang sudah dieksekusi Klahadore. Dan beberapa saat kemudian, muncullah sosok orang yang parlente lengkap dengan 10 pisau di tiap jarinya. Melihat hal itu, Zoro juga sangat yakin pembunuhnya adalah dia karena dilihat dari tanda-tanda luka di dada Mary. Zoro sekarang berhadapan dengan Kuro, nama asli dari Klahadore, pembantu setia Nona Kaya. Kuro adalah salah seorang bajak laut terkenal yang memiliki kemampuan memanipulasi waktu. Untuk sesaat, Zoro kewalahan dan dikalahkan Kuro. Sementara itu, Kapten Usopp berhasil kabur. Nami beranjak dari ruangan Nona Kaya. Setelah mengobrol, keduanya tampak saling nyaman satu sama lain. Nah, karena merasa tidak enak, Nami akhirnya mengembalikan barang-barang berharga yang sebelumnya sudah dimasukkan ke kantong. Dua kru Kapten Kuro kemudian membawa tubuh Zoro dan Mary keluar dari rumah untuk dibuang. Sampailah mereka ke sebuah sumur tua dan memasukkan dua tubuh itu ke dalamnya. Termasuk juga lengkap dengan pedang milik Zoro yang juga dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu, mereka berlalu. Kapten Usopp berlari keliling kampung untuk memperingatkan warga akan datangnya bajak laut di kota itu. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, ya semuanya tidak percaya karena Kapten Usopp ini tukang bohong banget. Dia merasa menyesal dan ingat waktu dia masih kecil.
Kejadiannya itu sama persis seperti itu. Dan kemudian dia diarak ke tempat ibunya yang sedang sakit. Ternyata Kapten Usop melakukan itu dengan harapan ayahnya pulang bersama dengan kelompok bajak laut agar ibunya sehat. Di tengah keputusasaan karena tidak ada yang percaya dengannya, Koby pun datang. Episode 3 dari seri One Piece berakhir. Bagi kamu yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa disimak video reviewnya di pin komen di bawah ini. Kami sarankan untuk melihat video ini langsung dari Netflix agar pengalaman menyaksikan lebih powerful. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.